Sebelumnya Ibu buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Masih semangat? Masih. Berarti kalau semangat harus memperhatikan ya. Iya. Gak boleh ngobrol sendiri. Iya. Beneran lo ya? Iya. Sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu. Mbak Zahwa Hadir. Hali Hadir. Syifa hadir semua ya. Alhamdulillah. Ada yang tahu nggak kita hari ini mau belajar tentang apa? Klasifikasi makhluk hidup. Pinter. Berarti di rumah kemarin sudah belajar ya? Sudah, Bu. Sudah membaca ya? Sudah membaca. Yuk dilihat ya. Ini kira-kira gambar apa? Buah. Siapa yang suka jalan-jalan ke pasar? Saya. Sering jalan-jalan ke pasar. Sering lihat tukang buah nggak? Sering. Kira-kira tukang buah itu kalau nata buahnya sembarangan atau sesuai ini kayak gini? Sesuai. Kira-kira kenapa? Biar pembeli nggak bingung. Betul, pintar sekali. Biar estetik. Ya bisa. Jadi ini kayak nanti di ini jeruk sama jeruk gitu kan? Iya. Kira-kira kalau misal tukang buah itu menatanya sembarangan gimana? Tidak menarik, tidak menarik. Susah. Kemudian pembeli jadi nggak puas. Nanti Terus? kalau ada yang busuk nggak kelihatan gitu. Nah, kenapa sih kok harus
sesuai dengan jenisnya, karena klasifikasi itu merupakan cara untuk mengelompokkan dan menggolongkan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. Tujuannya apa? Agar dapat membedakan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang dimilikinya. Selanjutnya, coba amati gambar berikut. Jalan. Jalan yang asli, Bu. Betul. Yang sebelah sana? Ruang kelas. Coba apa perbedaan kedua gambar tersebut? Satu di luar ruangan, satu di ruangan. Satu kayunya pohon, satu kayunya meja. Yang satunya alami, satunya sudah diproduksi. Belum. Satu benda hidup, satu benda mati. Betul. Kalau tumbuhan itu benda hidup apa benda mati? Hidup. Kalau kursi? Mati. Tapi kan kursi dari tumbuhan. Itu jadi Pintar. Selanjutnya. Jadi, kenapa sih kursi itu bukan makhluk hidup? Karena berikut. Tidak Bernafas, tidak bergerak, tidak berkembang biak, memerlukan makanan dan minuman, tidak tidak tumbuh, tidak terangsang. Jadi ciri-ciri makhluk hidup atau sesuatu itu bisa dikatakan sebagai makhluk hidup kalau dia bernafas, bergerak, berkembang biak, memerlukan makan dan minum, beradaptasi, tumbuh dan berkembang, serta peka terhadap rangsang. Kira-kira kalau misal kursi itu kan dari tumbuhan, tetapi dia kan sudah tidak bisa berkembang biak, jadi tidak bernapas, tidak bergerak kecuali digeser. Iya. Tidak memerlukan makanan, tidak beradaptasi lagi. Dan ini tidak semua kan, berarti kursi bukan makhluk hidup. Sudah paham atau ada yang mau ditanyakan lagi? Paham, Paham, Bu. Sudah paham kan? Mana yang hidup, mana yang tidak hidup? Setelah itu guru akan membagikan LKPD. Ini dibagi jadi 2 kelompok aja, kanan sama kiri. Iya, Bu. Jadi ini saya terangkan dulu cara mengerjakannya. Sini kan ada gambar. Iya. Ada orang, ada kursi. Nah, sini ada ciri-ciri makhluk hidup kayak bernafas, bergerak, berkembang biak, makan dan minum, dan lain-lain. Nah, terus ini kan ini nanti dicentang kalau manusia itu bernafas enggak? Kenapa? Kamu tidak bernafas. Nanti dicentang. Terus kalau misal ini manusia itu bergerak atau tidak? Bergerak. Ya, ini nanti dicentang ya. Ya, Bu. Kemudian yang lembar kedua itu dikerjakan. Ya, Bu. Sudah selesai? Ada kesulitan? Ini, Bu, gimana, Bu, ini? Ini sekarang, Bu. Oke, makasih, Bu. Sudah cukup ya? Siapa yang mau maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya? Oke, Mbak Nia. Silakan, Mbak Nia. Oke, jadi saya ingin membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Pertanyaan yang pertama berdasarkan
tabel di atas objek mana saja yang memiliki seluruh ciri-ciri makhluk hidup? Jawabannya adalah manusia dan singa. Kemudian soal yang kedua, mengapa robot dan kursi tidak dapat dikategorikan sebagai makhluk hidup meskipun robot bisa bergerak? Jawabannya karena robot dan kursi tidak memiliki seluruh ciri kehidupan secara lengkap. Meskipun robot bisa bergerak, ia tidak bernapas, tidak tumbuh, dan tidak berkembang biak secara alami. Benda tak hidup mungkin memiliki satu atau dua ciri seperti bergerak, namun tidak semuanya, tidak bernapas dan tidak berkembang biak. Kemudian soal yang ketiga, apa kesimpulan yang dapat diambil mengenai perbedaan utama antara makhluk hidup dan benda tak hidup? Jawabannya, makhluk hidup memiliki seluruh gejala kehidupan seperti bernapas, bergerak, nutrisi, dan reproduksi. Sedangkan benda tak hidup tidak memilikinya atau hanya memiliki sebagian kecil ciri saja melalui bantuan faktor luar. Terima kasih, Bu. Tepuk tangan buat Mbak Nia. Sudah jelas semuanya? Sudah. Ada yang mau ditanyakan? Belum. Kalau belum ada, sekarang kita main game. Jadi nanti guru akan membagikan ini. Apa itu? Ini ada kayak stiker-stiker, nanti ditempel di sini. Jadi ini ada benda hidup sama benda tak hidup. Nanti ini ada benda hidup sama tak hidup di sini. Ya. Terus nanti saya bagikan satu-satu. Kalau yang hidup ditempel di sini, kalau yang tak hidup silahkan ditempel di sini. Paham? Paham, Bu. Nanti maju satu-satu ya. Ya, Bu. Taruh dulu di belakangnya. Ayo, mulai maju satu-satu ya. Dari Mia terlebih dahulu. Coba lihatkan ke teman. Ada gambar jam dinding. Jam dinding itu bergerak, tapi dia bukan makhluk hidup. Silakan nanti ini ambil satu-satu. Dua-dua boleh nggak, Bu? Makasih, boleh. Mbak Cipa. Ini ada bukan memo. Ini benda hidup. Yuk. Silakan ambil. Selanjutnya ini robot yang tidak hidup karena tidak bernafas. Yuk. Ini singa. Jadi ini Sudah cukup ya. Apa ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan yang bisa menyampaikan kesimpulan. Siapa yang mau menyampaikan kesimpulan? Saya. Ini lagi. Ya. Jadi kesimpulannya adalah klasifikasi makhluk hidup itu adalah cara untuk mengelompokkan atau menggolongkan makhluk hidup dan benda tak hidup berdasarkan ciri-ciri yang dimilikinya, seperti kalau makhluk hidup itu bernapas, kemudian berkembang biak, tumbuh, dan bereproduksi. Sedangkan benda tak hidup atau makhluk tak hidup itu tidak memiliki itu. Sudah, beri tepuk tangan buat Mbak Nia.
sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, silakan Mbak Nia dipimpin berdoa. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian, kita bertemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Masih ada? Masih ada satu Pak. Apa lagi?